Oke, setelah udah kurang lebih 2 bulanan si Infinix Note 40 ini udah sama gua. Sekarang gua mau sharing-sharing ke kalian nih. Gua mau cerita-cerita aja, kita sharing-sharing pengalaman aja ya. Buat kalian pengguna Infinix Note 40, gimana nih sekarang? Ada kendala kah? Atau ini handphone mantep? Sekarang jadi gue mau ceritain ke kalian si Infinix Note 40 yang gue pakai ini. Ya dari mulai awal gue unboxing sampai sekarang ini gue rekam menggunakan Infinix Note 40 langsung ya. Ya kualitas kamera depannya kayak begini hasilnya. Jadi ya ini gue mau ceritain ke kalian pengalaman gue kurang lebih 2 bulanan pakai si Infinix Note 40 ini. Dari awal gue unboxing sampai sekarang gue pakai, pengalaman apa aja yang udah gue dapetin gue sharing ke kalian ya. Kita sharing sama-sama aja ya. Kalian juga boleh tulis di kolom komentar di video gue kali ini kalau kalian punya pengalaman yang enak atau yang buruk di Infinix Note 40 ini. Seperti yang udah gue bilang tadi di awal, kalau ini gue ngerekamnya langsung pakai unitnya si Infinix Note 40 gue nih. Jadi gue rekam pakai kamera depan, nah kualitasnya kayak begini. Jadi pengalaman pertama kali gue unboxing sih, ini HP sih emang udah cakep sih. Karena yang didapetin tuh bukan cuman yang di dalam HP aja. Jadi kita dapat jadi ada, kalau gue kan ini belinya yang udah generasi keberapa ya? Yang udah berapa bulan dirilis gitu. Kalau kalian dari awal sih kalian dapatnya itu power bank MagSafe. Nah, kalau gua dapatnya yang ini. Jadi ini MagSafe juga yang bisa ditempel juga di bagian belakang HP-nya, tapi ini wireless chargingnya Infinix punya. Nah, gue dapet yang ini sama ada stiker-stikernya segala macamnya. Nah, kalau kalian yang beli dari batch awal itu dapetnya malah si power banknya. Tapi kalau gue dapet ini, dan gue dapet warna hijau. Menurut gue itu warna cakep sih. Warna hijaunya tuh sama kayak Infinix yang Note 40 Pro ya, yang Infinix Note 40 Pro. Tapi dia layarnya nggak melengkung, karena kan Infinix Note 40 kan layarnya emang nggak melengkung. Jadi kalau sesuai pengalaman gue sih, ini yang nggak enak dulu aja kali ya. Ini gue sambil pegang pakai handheld tangan nih, berasa juga nih. Jadi sesuai pengalaman gue, ini Infinix kan kita sehari-hari kan kita pasti untuk pengoperasiannya kan pasti ngetik layarnya ya. Nah, ketika gue ngetik layarnya itu nggak tahu kenapa gue tuh kadang kan suka ngetik cepet ya, tek ya. Nah, kadang ada key di hurufnya itu kadang ada yang nggak suka nggak ketekan gitu, kelewat gitu. Tapi ini si Infinix Note 40 gue ini udah gue pakai tempered glass sih. Apa memang karena tempered glassnya atau entah karena dia layarnya nggak sesensitif itu, gue kurang tahu. Tapi itu pengalaman yang paling bikin gue greget sih sebenarnya. Ketika gue lagi ngetik cepet gitu, ngetik WA misalkan, ya gitu, kadang suka kelewat huruf 1 gitu. Nah, kalau kalian gimana nih? Apa ada yang suka kelewat kayak begitu? Nah, di Infinix gue ini sih, Infinix Note 40 gue ini sih gue ngerasain baru sekali update semenjak 2 bulan yang lalu gue beli. Jadi baru sekali update aja, update software ya. Itu juga ya update minor lah ya, cuman pembaruan patch keamanan aja sih itu. Nah, terus yang kedua, yang gak enaknya menurut gua ini HP yang lumayan anget kepanas gitu. Kalau padahal nggak gua main game gitu, nggak gua mainin game, tapi ya tetap aja suhunya itu ketika gua cuman sekedar nonton scroll TikTok ataupun nonton YouTube gitu, nonton YouTube podcast, itu udah lumayan bisa anget gitu. Tapi untungnya sih udah ada casing yang berbentuk case tempered gitu di paket pembeliannya, jadi nggak terlalu berasa sih. Tapi kalau nggak pakai casingnya sih ya lumayan berasa banget gitu. Menurut gue itu sih yang kurang. Sama satu lagi sih, nggak tahu punya gue aja atau punya kalian juga, kadang kalau misalkan gue lagi mainin HP-nya gitu, lagi nonton TikTok lah, tiba-tiba tuh kalau misalkan di cahaya yang gelap gitu, kalau misalkan di ruangan yang gelap, tiba-tiba tuh brightness cahayanya tuh otomatis brightness-nya tuh suka naik sendiri gitu, suka tiba-tiba buset cerah banget, padahal ruangannya tuh lagi ruangan redup gitu, lagi ruangan gelap, tapi tiba-tiba bisa nongol sendiri gitu, cerah sendiri. Nah, itu yang gue alami di Infinix Note 40 gue. Kalau kalian gimana? Apakah kalian ngalamin juga yang hal-hal yang kayak gue rasain? Tapi selebihnya sih di samping dari nggak enaknya, ya menurut gue sih
Infinix Note 40 ini ya HP yang terbaik lah ya, di harga 2 jutaan. Ini gue beli waktu itu 2, berapa ya, 2,3 ya, 2,3 jutaan, dan sekarang udah 2,1 jutaan loh. Jadi cepat banget turunnya cuy. Udah jadi kayak harganya tuh tek 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 tek, turunnya cepat banget. Jadi ya menurut gue agak disayangkan sih HP sebagus ini, tapi turunnya itu cepat banget untuk harganya gitu. Kalau bisa ditahan gitu di 2,5 aja ditahan, karena di marketplace juga, apalagi kemarin flash sale yang 17 Agustus tuh, buset deh, 2,1 jutaan cuy. Gimana coba itu? Terus apa ya, enaknya sih sebenarnya menurut gua dari segi layarnya sih cakep sih. Ini beda sama layar Infinix Note 30 yang Note 30 Pro malah, yang waktu itu pernah gue pegang, pernah gue beli. Layarnya tuh lebih clean, lebih tajam gitu. Emang kecerahannya sih yang bikin ngeselin, tapi kualitas layarnya, warnanya sih udah cakep sih menurut gue. Memang pitch brightness-nya aja sih yang agak selengean. tapi kalau soal warnanya sih udah akurat sih, malah melebihi akurat gitu. Jadi saturasinya ngegojreng banget. Jadi kalau kalian buat nonton film sih cocok sih, ini bagus. Terus kalau gue sukanya lagi hasil fotonya sih. Fotonya tuh nggak tahu kenapa ya cakep lah intinya. 2 jutaan tapi punya keakuratan yang lumayan akurat, dan juga agak ngeboost saturasinya tuh udah cakep. Itu juga pertimbangan sih menurut gua. Dari segi foto, videonya juga udah lumayan, dia bisa berjalan di 1080p di 30 fps kalau kalian mau record videonya mulus, nggak goncang-goncang ya. Kayak gua nih, ini sekarang gua lagi ngerekam si Infinix Note 40 ini di resolusi 1080p 30 fps, dan gua aktifin stabilisasinya di kamera depannya. Nah ini hasilnya kayak gini, dan gue dibantu sama satu lampu utama depan sama lampu kamar. Nah, kurang lebih kayak begini hasilnya sih kalau di dalam ruangan ya gitu. Terus yang enaknya lagi menurut gue desainnya sih. Ya desainnya memang agak norak, tapi kotaknya itu berasa kayak not kotak gitu. Jadi kanan kirinya kan bezelnya kan udah warnanya kan chrome gitu, belakangnya warnanya hijau, teksturnya kulit, udah gitu. Modul kameranya selebar segede gaban. Tapi cakep sih, semuanya itu berasa cakep aja, enak aja dipegang, walaupun dipegang itu berasa kotak, tapi ya enak aja sih dipegang kalau di genggaman gue ya. Terus ini juga berasa main game juga ya stabil, tapi ya MediaTek Helio G99 ya nggak bisa banyak kita berekspresi lah, maksudnya ya lumayan lah, sekedar main game casual juga enak lah gitu. Yang penting sih hasil fotonya cakep, sama dari warnanya, dari layarnya itu adem gitu. Menurut gue sih itu, dan gimmick lainnya sih ya kayak kalian bisa ngecas pakai wireless charging, itu juga lumayan kepake sih kalau gue lagi santai gitu. Kayak ini kalau gue lagi santai kayak gue mau ngedit nanti di belakang, ya udah tinggal gue tap aja si wireless chargingnya, gue asal colok kabel casan lagi, tinggal taruh aja di atasnya gitu. Nah kalau kalian yang punya yang punya kesan baik atau kesan buruk di Infinix Note 40 ini, ya udah kalian tinggal tulis jejak aja di kolom komentar. Kalian ceritain aja, sharing ke yang lainnya aja sih, gimana punya kalian, gimana punya si A, gimana punya si B gitu. Kalau punya gue kayak gini, tapi gue nggak ngerasain sih yang namanya nge-lag, apalagi yang namanya matot gitu. Gue nggak ngerasain sama sekali. Ya ini intinya enak dipakai si Infinix Note 40 selama kurang lebih 2 bulan gue pakai ini. Oke, yaudah mungkin segitu aja ya kali ya ngobrol-ngobrolnya ngebahas Infinix Note 40 ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di video gue kali ini. Oke, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya.